Oh ya, baik. Kalau ditanya soal bagaimana proses sebuah Al-Quran itu lahir, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, artinya tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf juga. Nah, ketika sudah dicatat oleh Al-Qalam di Al-Lauh Al-Mahfuz, maka Al-Quran itu sudah menjadi dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam qalbu beliau. Nah, kemudian diimlakkan, didiktekan oleh Rasulullah, dilafazkan, maka itu sudah menjadi makhluk. Nah, ini kemudian apa? Dicatat oleh para sahabat Rasulullah. Nah, baik itu yang atas perintah Rasulullah sendiri atau dengan kemauan mereka sendiri, artinya mereka mencatat sendiri karena ingin dijadikan sebagai bahan untuk menghafal. Nah, kemudian dibukukan ketika pada zaman Sayyidina Utsman ibni Affan, kemudian ditulis dalam kertas yang dijilid menjadi satu buku, kan begitu ya. Nah, kemudian kebiasaan membukukan Al-Quran ini dianggap baik bagi sebagian kalangan, yaitu istihsan. Tapi sebetulnya itu adalah bid'ah hasanah, kan begitu ya. Ini soal khilafiyah tidak masalah, tidak mau menyebut ini sebagai bid'ah hasanah juga tidak masalah, dia maunya menyebut sebagai istihsan juga ya oke lah, tidak masalah begitu ya. Nah, kemudian kebiasaan membukukan Al-Quran ini kemudian berlanjut sampai hari ini ya, sampai dijadikan bermiliar-miliar eksemplar ya. Saya katakan bermiliar-miliar ya wajar, karena di Indonesia ini itu ada ratusan penerbit Al-Quran. Nah, satu penerbit itu dalam 1 tahun saja bisa menerbitkan di atas 2 juta eksemplar ya, 1 tahun itu satu penerbit. Nah, tinggal dikali berapa ratus penerbit jumlahnya yang ada di Indonesia, belum lagi yang di negara-negara lainnya ya, seperti di Arab Saudi itu kan mereka 5 juta eksemplar di percetakan Al-Quran Madinah itu ya. Nah, itu 5 juta eksemplar kalau tidak salah saya. Nah, itu belum lagi di Yordan, di Mesir, kemudian di Suriah ya, bukan Suriah, kemudian ya di negara-negara lainnya, Qatar apalagi. Nah, itu mereka semuanya fastabiqul khairat begitu ya, berlomba-lomba memperbanyak jumlah Al-Quran. Meskipun kita di zaman digital begitu ya, Al-Quran sudah berbentuk mushaf digital ya. Saya katakan mushaf digital loh ya, mushaf. Nah, itu juga sudah banyak, tapi mushaf yang versi cetak juga masih sangat banyak sekali jumlahnya. Maka kebiasaan yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan itu sangat-sangat bagus dan menjadi tradisi yang ya luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian akhirnya semakin banyak begitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, tadi pertanyaannya kan begitu ya, bagaimana prosesnya ya sebuah Al-Quran. Sebagaimana bisa dilihat ya, ini toko saya ya, di samping itu tempat kerja saya untuk menyusun Al-Quran. Kalau kita lihat sebuah Al-Quran itu bisa terlahir, bisa bukan Al-Qurannya ya, mushaf Al-Quran. Nah, itu bisa terlahir sebagaimana sebuah buku terlahir ya.
Ya sebagaimana Utsman bin Affan dulu, Sayyidina Utsman melahirkan, ya, tentunya dalam tanda kutip ya, tidak ada siapapun yang melahirkan Al-Quran dengan makna yang hakiki, tapi ini majazi ya. Ya jangan kemudian ya semacam ini kemudian dipelintir, dianunda, ya jangan terbiasa lah. Kita itu kan, ya toh, kalau kita lihat di media sosial gitu ya, sedikit kata yang sebetulnya majaz dimaknai hakiki. Ya, akhirnya repot, jadi masalah ya. Padahal kita sudah terbiasa dengan kalimat majaz ya. Sebagaimana Rasulullah juga biasa dengan kalimat majaz itu. Sehingga makanya kalau kita baca kitab-kitab syarah hadis itu kadang seringkali bingung ya. Contoh, ya ini agak melebar tapi penting sekali. Ketika saya mengkaji itu kitab Faidul Qadir, bukan. Tadi malam kebetulan saya lagi baca Al-Adhkar ya. Al-Adhkar ya, Al-Adhkarnya Imam Nawawi. Nah, di situ ada sama penerbitnya itu ada kutipan hasyiyah dari syarahnya Ibnu Allan, yaitu apa itu namanya? Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, di situ dikutipkan tentang ayat di bab tentang zikir. Itu Imam Nawawi mengutip tentang ayat wala dzikrullahi akbar. Nah, di situ Imam Nawawi bukan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi memang hanya mengutip ayat itu wala dzikrullahi akbar. Tentunya sudah tahu kan artinya. Nah, itu kemudian ada hasyiyahnya. Ibnu Allan menjelaskan bahwa firman Allah wala dzikrullahi akbar itu ada dua posisi. Posisi apa? Yang pertama adalah posisi zikrullah ini sebagai maf'ul. Maf'ul dari siapa? Zikrullahi, yang zikrullah, zikir mengingat Allah yang dilakukan oleh hamba. Yang kedua, zikrullah itu dalam posisi sebagai fa'il, yaitu Allah yang mengingatkan manusia. Nah, jadi ya inilah makanya bahasa Arab itu seringkali mustarak ya, punya banyak arti. Nah, sehingga apa, kalau kita ngomong dengan kalimat yang bermakna majaz ya jangan diartikan hakiki. Ya itu makanya sudah biasa lah. Nah, itu yang jadi susah. Kembali ke masalah tadi ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu melahirkan Al-Quran. Bagaimana saya juga melahirkan mushaf Al-Quran yang ini. Bisa dilihat di channel saya ya. Yang satunya Quantum Fikih itu. Ya, ketik aja Quantum Fikih, QUANTUMFIQIH. Nah, itu prosesnya memang panjang ya. Jadi mulai dari konsepnya apa, sama ini saya juga penulis buku, sehingga prosesnya juga sama, hampir mirip lah, cuman lebih panjang Al-Quran. Karena begini, mungkin kita menikmati Al-Quran ya, kita punya sebuah Al-Quran, sebuah mushaf, itu kita karena sibuk dengan menghatamkan setiap bulan misalnya atau setiap pekan pakai rumus Fahmi Bisyauqin. Nah, itu biasanya tidak sempat berpikir tentang, karena memang Al-Quran itu ya Allah luar biasa kayanya, tidak akan pernah habisnya. Jadi sebuah Al-Quran itu melalui proses yang panjang sebetulnya ya, mulai dari konsep pertama, kemudian yang kedua itu rencana ya. Jadi dari konsep itu kemudian di rencana, planningnya gimana, Al-Qurannya ukurannya sekian, khotnya yang ini, ada fitur-fitur apa, ada distingsi apa ya. Jadi tentunya penerbit akan berpikir tidak hanya membuat Al-Quran yang sama dengan penerbit yang lain, karena kalau sama ya buat apa kan begitu. Meskipun ya tetap jumlahnya ya tetap 30 Al-Quran 30 juz kan begitu ya, ada 60 hizib kan begitu, tidak mungkin ada lebih atau kurang ya, tidak mungkin. Nah, setelah ada rencana, baru kemudian apa,
dilakukan tes. Tes apa? Pengerjaan juz 30. Nah, juz 30 dulu, bukan Al-Baqarah dulu ya. Proses masuk ke proses apa? Set ini dulu, layout dulu. Ya, layout dulu, layout tata letaknya ini, indeks juznya, kemudian jumlah halamannya berapa, posisi Al-Fatihahnya di mana, di kanan atau di kiri, kemudian iluminasinya seperti apa, ada prolog, epilog, appendix apa ya, kemudian covernya seperti apa, itu layout dulu, jadi kasaran dulu lah begitu ya. Baru kemudian di layout ya, kemudian dilakukan setting, langsung setting. Nah, di setting ini perlu apa? Konsultasi dengan bagian percetakan ya, percetakan, karena yang mengeksekusi nanti jangan sampai membuat Al-Quran, sudah capek-capek membuat Al-Quran, membuat sebuah mushaf ya secara komputerisasi, ternyata di percetakan tidak bisa ditolak gitu ya. Nggak bisa kita mencetak desainan Anda, nggak bisa ya. Sama kayak desainer baju sudah rumit-rumit dengan ukurannya begini, ternyata sama tukang jahitnya, wah nggak bisa diterapkan, ini akan begini. Nah, semacam itu. Sama kayak desain bangunan begitu ya. Desain bangunan sudah capek-capek arsiteknya bikin, ternyata sama tukang bangunan, sama toko bangunan juga, waduh nggak ada bahan semacam ini, nggak bisa, ukuran seperti ini nggak bisa, semacam itu. Sama Al-Quran juga begitu ya. Jadi apa itu namanya, konsultasi dulu ya, konsultasi settingnya ini, dari layout dan setting yang sudah disusun, ukurannya segini, batasnya, marginnya sekian, dengan tebal sekian dan lain sebagainya, pewarnaannya juga seperti ini, itu harus dikonsultasikan dengan percetakan gitu ya. Itu kemudian kalau sudah cocok, oke, baru kemudian apa? Setelah setting sudah cocok, baru dilanjutkan, diselesaikan juz 30 itu. Nah ya, ini tentunya di penerbitan saya ya, bukan berarti semua penerbit pasti begini, enggak. Ini apa ya, prosedur umum, dan ya bisa berbeda-beda lah di sebuah percetakan atau penerbitan Al-Quran. Nah, kemudian setelah selesai juz 30, apa yang dilakukan? Yaitu melakukan tes pasar ya, melakukan tes pasar. Jadi juz 30 yang sudah jadi settingnya ini kasaran saja ya, kemudian di print dummy istilahnya, kemudian dibawa ke pasar. Kemana? Ke agen atau distributor, ditanyakan, atau tidak usah di print, filenya aja ditunjukkan ke distributor atau agen. Nah, untuk apa? Ditanyakan ke agen atau distributor, kira-kira setting yang semacam ini cocok gak kamu ya, kira-kira di pasar bisa masuk nggak? Jangan-jangan pasar nggak suka dengan desain yang semacam ini ya. Loh iya loh, kenapa? Karena kadangkala minat masyarakat luas terhadap sebuah khot seni ya, namanya sebuah terbitan itu kan seni ya kan ya. Kita hidup tidak bisa lepas dari seni ya. Kadangkala sebuah khot Al-Quran itu tidak disukai oleh sebuah masyarakat di sebuah daerah. Iya, begitu ya. Contoh aja di daerah Sumatera Utara, Aceh dan Padang dan lain sebagainya sana, itu tidak suka Al-Quran yang ada garisnya, garis antar baris itu lah ya, garis antar baris itu nggak suka mereka. Nah, semacam ini kan artinya kita sebagai, jangan sampai kita sudah capek-capek kirim ke sana, biayanya mahal ya toh. Nah, ternyata di sana tidak laku lah, harus kembali lagi lah. Itu kembali kan biaya juga, buang uang ya kan ya, semacam itu. Makanya harus di tes pasar. Itu contoh kecil aja, tes pasar ya. Kalau ternyata sama agen, sama distributor itu sudah ya oke, bagus, ini banyak kebutuhan Al-Quran ini, sudah, baru kemudian apa? Dilanjutkan
settingnya dilanjutkan, belum masuk editing loh ya, setting dulu ini, dilanjutkan setting seluruh Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Nah, di beberapa penerbit itu per orang 1 juz untuk melakukan settingnya. Ini orang desain tentunya. Nah, kemudian setelah selesai baru settingnya ini apa? Masuk setting juga terjemahan kalau memang ada terjemahnya. Kalau ada mungkin motivasinya di setiap halaman, kalau mungkin ada QR code-nya, ya semacam itu. Kemudian setting indeksnya, setting prolog, epilog, appendix dan lainnya itu masuk proses setting. Nah, ini butuh waktu agak lama. Ya, sebuah Al-Quran kalau memang satu orang 1 juz ya bisa agak cepet ya. 1 juz itu bisa katakanlah 5 hari kerja bisa. Ada memang itu ya tergantung tingkat kerumitan Al-Qurannya ya kan. Tergantung tingkat kerumitan Al-Qurannya. Katakanlah di target pengerjaannya itu 1 halaman satu hari itu 10 halaman begitu ya, paling mudahnya begitu. Kalau Al-Quran 15 baris kan itu 1 juz 20 halaman ya kurang lebih ya, 20 halaman. Nah, itu ditarget 1 hari 10 halaman untuk settingnya. Setting ya tentunya setting tingkat kerumitan setting kan macam-macam ya kan. Barangkali itu Al-Quran yang banyak fiturnya ya bisa 1 hari itu hanya dapat 2 halaman ya, pengerjaannya bisa itu. Dan itu betul-betul ini ya harus bisa mengontrol psikologi. Seorang desainer Al-Quran itu harus bisa mengontrol psikologi. Kenapa? Kalau tidak itu dia akan bosannya minta ampun ya. Oh iya, jangan dikira nggak bosan, sama bosan juga, karena yang kita hadapi itu komputer yang di depan kita. Ya, beda dengan kalau kita ceramah yang kita hadapi kan jamaah. Itu bisa kita dialog gitu ya. Enak itu. Nah, tapi kalau kita kerjanya itu banyak orang ya, desainernya banyak ya, enak kita bisa sambil ngobrol sambil ngerjakan gitu. Ya, sama kayak kita begini ini kalau ngobrol enak ya, bisa gayeng, bisa lebih santai ya. Nah, kemudian apa tadi, sampai mana tadi? Setting, pengerjaan setting itu bisa 1 hari bervariasi ya, tergantung tingkat kerumitan. Nah, kemudian setelah setting selesai 30 juz termasuk terjemahannya, baru masuk ke editing ya. Editing ini ada tahapnya, entah itu dilakukan editing secara langsung oleh desainernya ya, barangkali desainernya punya kemampuan mechanical editing ya, karena editing itu kan dalam dunia tulis menulis jurnalistik itu kan ada mechanical editing, ada substansial editing ya. Substansial editing ini tentunya terkait dengan konten atau substansinya. Kalau mechanical mungkin tata bahasanya atau hurufnya ada yang salah, atau spasinya, atau titiknya, komanya, dan lain sebagainya. Nah, terjemahan kita beruntungnya Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ itu kan sudah menyediakan file terjemahan ya. File terjemahan Al-Quran itu bisa di-download di websitenya lpmq.kemenak.go.id itu atau bukan LPMQ ya, Mushaf atau apalah, bisa dicari kok itu bisa di-download gratis, terjemahan edisi 2019. Nah, itu bisa di-download, dan semua penerbit sebetulnya ya wajib menggunakan terjemahan yang terbaru, karena ya bukan berarti Al-Qur'annya itu dirubah ya, terjemahannya dirubah, atau ya kan di media sosial kan begitu ya ramenya ya, wah Al-Qur'an dirubah, 180 kata diubah oleh ulama Indonesia. Waduh, susah itu kan orang-orang yang cari uang sebetulnya. Mohon maaf, ini bukannya menuduh ya, bukannya menuduh. Coba kalau memang niat
Kalau memang niatnya itu untuk menasehati, nggak usahlah bikin viral-viral begitu ya. Surati langsung ke ulama. Kalau orang bikin viral itu kadang, wah ini penyesatan, ini Al-Quran dirubah oleh ulama ini. Astagfirullah ya. Kalau memang niatnya itu ikhlas, ingin menasihati, ingin menjaga Al-Quran, datangi langsung ke LPMG. Mungkin pasti kalau didatangi itu nanti akan ditolak dan lain sebagainya, mereka tidak akan mau. Ulama-ulama di Kemenak itu sudah kemakan duit. Aduh, ini kalau suudzonnya didahulukan ya begini inilah. Padahal kita sesama muslim itu husnudzonnya yang harus diutamakan ya. Dan saya pernah sebuah kajian kitab itu bahwa kita itu kehilangan kasih sayang terhadap sesama muslim ya. Dan orang-orang yang tradisinya suka menyalahkan, suka suudzon semacam itu sudah kehilangan rahmah yang seharusnya dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang. Ya tarahamuna bihi, dimana dengan satu rahmat yang Allah berikan itu seluruh makhluk itu berkasih sayang dengan satu rahmat tersebut. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah tidak akan bisa berkasih sayang. Nah, maka dari itu kalau ada berita tentang penyempurnaan Al-Quran ya, itu dicerna dulu, jangan mudah terbawa emosi, konfirmasi dulu ya. Saya yakin lah orang-orang yang saya yakin dan mungkin ini suudzon saya ya. Enggak usah lah, nanti akan rame lah nanti. Enggak usah. Sudah kembali lagi ke ini. Mana tadi sampai editing terjemahan ya. Editing terjemahan itu sebetulnya tidak banyak editing terjemahan. Kalau di Al-Quran editing terjemahannya itu adalah di pemenggalan kata di akhir setiap baris ya. Kadang-kala mungkin bukan begini, setelah itu kadang terpotong hibernasi kalau dalam bahasa editing itu hibernasi. Setelah kadang-kala pemotongannya itu karena otomatis dengan software lah itu pemotongannya begitu ya, setelah di bawahnya sudah ganti baris. Nah itu kalau editing di Al-Quran itu editornya harus mengganti setelah atau setelah. Nah semacam itu mechanical editing. Nah itu sangat penting. Jadi dari itu yang melakukan ya bisa desainernya langsung, bisa orang editor yang mencoret-coret dari print-printan dummy gitu ya, dicoret-coret bisa, baru kemudian dilakukan revisi oleh desainer ya. Jadi itu proses ya. Nah kemudian berlanjut setelah editing, setelah revisi selesai, kemudian apa? Dilanjut sebetulnya begini, proses setting itu artinya mengukur betul ya, diukur betul ukurannya, spasinya sekian, jarak antar objek apapun itu sekian. Nah itu diukur. Nah kemudian ada proses desain itu ya meliputi ini soal kecantikan ya, soal seninya. Mungkin Al-Quran itu ada backgroundnya, ada background yang biasanya kembang-kembang kalau itu Al-Quran wanita ya. Kalau itu Al-Quran anak itu mungkin ada background apalah, tumbuhan, roket ya, lautan dan lain sebagainya. Itu namanya desain. Nah mungkin juga ada iluminasi apa khusus. Iluminasi itu seni, bukan iluminasi Yahudi itu, bukan ya. Jadi seni yang ada di halaman Al-Fatihah sama Alif Lam Mim 6 ayat awal
itu kan ada seni ya, ada bentuk-bentuk geometris, simetris dan lain sebagainya. Bukan geometris ya, simetris ya, bentuknya bunga-bunga, kembang-kembang, batik dan lain sebagainya. Nah, itu proses desain, termasuk desain cover. Nah, desain cover ini juga harus cek pasar. Apakah di pasar ini suka dengan desain semacam ini ya? Karena kadangkala sebuah daerah itu tidak suka, sebuah masyarakat di sebuah daerah itu tidak suka dengan warna ini. Ya, contoh paling mudah di Madura itu ya. Di Madura kalau menyebut warna biru itu hijau daun atau apalah itu. Mereka tidak mengenal istilahnya warna hijau. Istilah warna biru mereka tidak mengenal. Mereka mengenalnya hijau daun. Kalau tidak salah begitu ya. Sama di sebuah daerah juga ada yang nggak suka warna atau bentuk yang semacam ini ya. Ini proses desain seni ya, butuh beberapa kali revisi gitu ya, dan itu harus disesuaikan dengan percetakan. Lagi-lagi orang desain Al-Quran itu tidak bisa seenaknya sendiri, tapi harus menyesuaikan dengan percetakan ya, harus menyesuaikan dengan percetakan, dan percetakannya itu tidak boleh ganti-ganti ya. Satu desain itu harus sesuai dengan percetakannya. Dipindah ke percetakan lain, bisa jadi percetakan lain tidak bisa mengerjakannya, bisa jadi ya. Dan seorang desainer Al-Quran itu harus memikirkan juga Al-Quran yang didesain itu akan dicetak dalam ukuran berapa saja ya. Kan ada ukuran yang kecil semacam ini ya, ukuran berapa ini, B6. Kemudian ada yang ukuran lebih besar, ukuran A5, ada yang lebih besar lagi seperti ini ya. Wah, enggak, nantilah kita buka ukuran A3 dan lain sebagainya, lebih besar lah, ukuran A4 dan lain sebagainya. Nah, itu desainer Al-Quran itu harus menyesuaikan apakah desainnya itu bisa diterapkan di berbagai ukuran, kan begitu. Nah, ini dari satu pertanyaan ya, panjang sekali penjelasannya ya, karena memang proses Al-Quran itu panjang. Nah, sehingga secara total sebuah mushaf itu, sebuah master mushaf itu bisa tersusun itu dalam waktu 3 tahun paling lama. Pengalaman saya begitu, satu mushaf itu 3 tahun, satu mushaf lah ya, 3 tahun prosesnya paling lama. Karena apa? Setelah semua pengerjaan selesai, menjadi dummy yang 30 juz selesai, di print dummy begitu ya, apa, kita kirimkan ke LPMG, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, yang ada di Taman Mini sana ya, di Jakarta itu, di Taman Mini. Kita kirim ke sana, kita daftarkan secara online. Naskah ini apa, untuk ditashih. Tashih itu artinya dikoreksi, diaudit, sudah benar gak isinya. Nah, jadi ini makanya di setiap Al-Quran itu kan mungkin dibuka aja, kalau punya mushaf ya, dibuka itu pasti ada tasihnya, ada semacam lembar pengesahan bahwa Al-Quran ini sudah diteliti dengan cermat, bahwa Al-Quran ini sudah sesuai dengan Rasm Utsmani, riwayat Abu Dawud misalnya kalau Madinah, kalau Indonesia Abu Amr Ad-Dani. Nah, ya kalau di Indonesia kan Rasm Utsmaninya itu riwayatnya Abu Amr Ad-Dani, kalau di Madinah pakai riwayatnya Abu Dawud. Nah, ini ya informasi aja, ini panjang. Karena ya itu tadi, ilmu Al-Quran itu wah, nggak ada habisnya. Lau kana al-bahru midadan li kalimatihi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Andai kata lautan itu airnya dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalamullah, menulis kalamullah ya, bukan menulis Al-Quran, menulis kalamullah.
itu la nafidal bahru, maka habis air seluruh lautan yang ada di bumi ini. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai ditulis kalimat Allah, sebelum selesai ditulis kalamullah. Nah, karena itulah ini baru Al-Quran itu kan cuplikan dari kalamullah. Kalamullah itu tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Al-Quran kan ada awal, ada akhir kan gitu ya. Awalnya adalah Al-Fatihah, akhirnya adalah surah An-Nas. Nah, ini kalau ditulis ilmu tentang Al-Quran saja itu tidak ada habisnya. Coba ada ilmu tafsir, ada ulumut tafsir, ada ilmu lughah, ilmu bahasa, ada ilmu lughah ini dibagi lagi banyak. Ada i'rabul Qur'annya, ada amsalul Qur'annya, ada qasasul Qur'annya, ya toh. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kan kalau diilmui, waduh, Masya Allah. Makanya kalau kita datang ke perpustakaan, ke maktabah, itu referensi terbanyak itu sebenarnya referensi tentang Al-Quran. Tema Al-Quran itu terbanyak, masih lebih banyak itu daripada referensi fikih. Referensi fikih itu sebenarnya kan berulang-ulang aja. Satu ulama kadang-kadang menulis kitab fikih itu bermacam-macam ya. Contoh aja Imam Nawawi yang di Damaskus itu, beliau sampai meninggal kan masih apa itu istilahnya, masih perjaka sampai meninggal. Nah, beliau itu sibuk menulis kitab-kitab fikih. Nah, kitab fikih yang beliau tulis Al-Adhkar, seperti yang saya sebut tadi. Al-Adhkar itu kan fikih tentang fikir ya, Al-Adhkar ya. Kemudian kalau fikih yang dari awal sampai akhir, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, segini banyaknya ya, atau segini banyaknya, 22 jilid ya, Al-Adhkar. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Padahal beliau juga menulis apa itu namanya, Minhajut Talibin. Dia menulis juga Bustanul Arifin ya. Kemudian beliau juga menulis kitab fikih yang lainnya. Hanya Imam Al-Ghazali juga begitu. Artinya berulang-ulang lah begitu. Nah, kalau ulumul Quran, satu disiplin ilmu, satu ulama itu bisa menulis banyak disiplin dalam bidang Al-Quran aja ya. Contoh Imam As-Suyuti, beliau menulis tafsir Al-Quran itu ada macam-macam. Contoh tafsir Jalalain yang kita kenal. Meskipun tafsir Jalalain itu Imam As-Suyuti tidak sepenuhnya 30 juz beliau ya, tapi beliau melanjutkan tulisannya Jalaluddin Al-Mahalli ya. Nah, kemudian Imam Suyuti juga menulis tafsir yang lebih besar, Majma'ul Bahrain kalau tidak salah ya judulnya. Itu Masya Allah banyak sekali. Kalau Jalalain kan satu jilid aja ya. Majma'ul Bahrain itu besar. Kemudian beliau juga menulis kitab tafsir yang lainnya. Belum lagi beliau menulis yang paling masyhur Al-Itqan. Nah, ini hampir semua ulama bidang Al-Quran pasti mempelajari Al-Itqan. Belum lagi di cabang disiplin ilmu Al-Quran yang lainnya. Imam Suyuti aja loh ya, Imam Suyuti aja, belum ulama yang lainnya. Nah, maka dari itu kita menulis ilmu tentang Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Maka kalau kita kembali ke tadi bahwa Al-Quran itu tidak akan ada habisnya, maka seorang yang mengoreksi Al-Quran itu tentunya di lembaga Lajnah Pentahsilan Mushaf Al-Quran itu harus ulama betul, harus memang sudah menguasai banyak cabang disiplin ilmu Al-Quran ya. Nah, kemudian tentang ini
tentang apa tadi, nyampe dikoreksi ya, Al-Qur'annya ditasheh. Ditasheh kalau sudah selesai dikoreksi, ada kesalahan ini di halaman ini, salahnya ini, kurang fathah misalnya, kurang kasroh, posisi kasrohnya bergeser dan lain sebagainya. Nah itu setelah dikoreksi semuanya, maka kemudian dilakukan revisi oleh desainernya. Nah ini juga butuh waktu, makanya proses untuk revisi koreksi sampai keluar surat tasheh itu bisa 1 tahun lebih bisa terjadi itu ya. Makanya tadi saya katakan sebuah mushaf itu kadangkala membutuhkan waktu 3 tahun paling lama ya, paling lama 3 tahun. Apalagi kalau Al-Qur'annya rumit dan pekerja yang mengerjakan desain Al-Qur'an itu hanya sedikit orangnya. Nah itu belum lagi nanti kalau sudah selesai ditasheh, sudah fix, sudah siap cetak, baru kemudian dikasihkan ke percetakan. Nah di percetakan itu biasanya proses untuk sampai menjadi sebuah mushaf dan siap edar itu 2 bulan. 2 bulan. Mulai dari dami, diplat, dikoreksi juga di percetakan biasanya punya ustadz yang mengoreksi juga. Nah kemudian setelah dikoreksi sudah siap, dikembalikan ke penerbit, apakah sudah setuju, oke, tanda tangan semuanya, maka kemudian kalau sudah tanda tangan semuanya baru naik cetak. Nah naik cetak itu prosesnya bisa 1 bulan atau 2 bulan, karena proses pengerjaan isi dari Al-Qur'an dikerjakan ya sebagaimana mencetak buku ya, mencetak isinya itu. Mungkin bisa dilihat juga di channel saya yang Quantum Fikih itu, saya tunjukkan video tentang pabrik Al-Qur'an di Ciawi, punyanya Kemenak itu ya, unit percetakan Al-Qur'an itu. Saya pernah berkunjung ke sana. Tapi kalau saya Al-Qur'an yang saya terbitkan itu nyetaknya tidak di sana, pindah-pindah percetakannya. Nah kemudian setelah selesai dicetak, baru kemudian dikirim ke penerbit, ke kantor penerbit atau langsung ke kantor distributor dan lain sebagainya lah. Itu soal teknis, soal pemasaran. Nah maka dari itu baru kemudian nyampe ke pembeli, ke end user ya. Kemudian kita baca, entah itu kita baca sendiri, kita hadiahkan, kita wakafkan dan lain sebagainya sebagai mahar atau sebagai kado ketika reunian dan lain sebagainya. Banyaklah fungsi Al-Qur'an itu. Intinya adalah kita mensyiarkan Al-Qur'an, kita membagi-bagikan Al-Qur'an ya, begitu ya. Sebagaimana sering saya ini sebagai penutup, kan nggak ada pertanyaan lagi ya, temanya kita ngobrol kali ini kan tentang itu ya. Nah sebagaimana pernah saya katakan bahwa Al-Qur'an itu bisa fungsinya adalah 7 ya, fungsinya itu 7 Al-Qur'an itu ya. Yang pertama adalah kita baca. Nah baca ini tentunya ada 2 makna, ada tilawah aja, ada tadarus ya. Tadarus, tilawah itu kita baca, kalau tadarus itu ya sebetulnya kita saling membaca dan saling menyimak, sebetulnya begitu ya, mudarosah. Itu fungsi yang pertama, tilawah atau tadarus. Kemudian yang kedua adalah kita tadabbur, memahami, merenungkan, memikirkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan, tatbiq. Pertama tadi tilawah, kemudian tadabbur, yang ketiga adalah tatbiq. Nah ini konsep saya ya, fungsi Al-Qur'an semacam itu. Ini saya kumpulkan begitu ya. Yang ketiga adalah tatbiq, mengamalkan. Yang keempat adalah mengajarkan, taklim. Jadi kita ajarkan apa yang kita pelajari. Yang kelima adalah tahfidz, menghafalkan. Menghafalkan satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah tauzi, membagi-bagikan. Ya, membagi-bagikan. Kemudian yang ketujuh adalah doa. Doa ini ada dua fungsi Al-Qur'an itu ya. Kita baca Al-Qur'an itu sebagai doa,
Ya kan di dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan di Al-Quran. Kemudian doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin dan lain sebagainya. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah dan lain sebagainya. Banyak kan doa-doa di Al-Quran ya. Ini fungsi yang ke-7 ini tadi ya, doa. Nah, fungsi doa yang kedua adalah apa? Termasuk fungsi yang pertama ini tadi apa? Kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran apa? Kita gunakan Al-Quran itu untuk ruqyah. Nah ini penting karena di dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang kita gunakan untuk melawan jin yang nakal-nakal. Banyak contohnya, inna zayyannas walaqad zayyannas sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, kita gunakan untuk melawan setan ya. Itu dan untuk kesembuhan juga ya, untuk kesembuhan juga. Gimana itu? Syifa'ul lima fis sudur ya. Itu Al-Quran memang fungsinya adalah menyembuhkan ya. Doa ruqyah. Nah, fungsi yang kedua apa? Kita gunakan doa ini untuk tawassul. Untuk tawassul. Tawassul ini apa? Kan sudah menjadi tradisi ya. Setelah kita baca Al-Quran, ulama menganjurkan apa? Berdoa. Walaupun kita baca cuma sedikit, entah itu satu makro saja, satu halaman, satu juz, atau bahkan sampai khatam. Nah itu setelah kita baca Al-Quran, kita berdoa. Tawassul dengan apa yang kita baca ini tadi. Ya Allah, saya sudah membaca Al-Quran, terimalah bacaan saya, dan karena saya membaca Al-Quran maka kabulkanlah doa saya. Nah semacam itu. Nah, itu kan tawassul namanya ya. Atau apa fungsi doanya Al-Quran yang ketiga adalah apa? Kita hadiahkan amal kita membaca Al-Quran. Nah ini dia ya, kita hadiahkan sebagaimana di kitab, di hasyiah dari kitab Mau'izatul Mu'minin, Mau'izatul Mu'minin itu ya, Amin Ihya'i Ulumiddin, itu di halaman awal, di beberapa halaman awal ya, di depan itu ada keterangan dari kitab apa begitu ya. Di situ diterangkan bahwa semua amal orang yang beriman itu bisa dihadiahkan kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, bisa dihadiahkan. Artinya begini, mungkin karena kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita, ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran saya ini dan berikanlah juga pahala bacaan Al-Quran ini kepada kedua orang tua saya yang telah merawat saya. Nah, nanti Allah yang akan mengatur masalah catatan amalnya. Allah yang akan mengatur. Allah Maha Kaya kok. Allah Maha membalas. Nah, tenang aja, Allah itu asyakur dan asyakir, sehingga Allah akan membalas kebaikan hamba. Allah tidak akan pelit. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman. Nah, baik begitu. Sudah cukup ya saya rasa penjelasan tentang bagaimana sebuah mushaf itu terlahir. Sudah cukup ya, insyaallah. Kita lanjutlah di sesi yang lainnya, insyaallah. Terima kasih pemirsa sudah menyimak, semoga bermanfaat.